Puji nama Tuhan. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kembali ke bait yang suci, ke bait yang kudus. Untuk itu setiap jemaat mari siapkan hatimu, setiap kehidupanmu, kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Raja di atas segala raja. Kerinduan kami memuji Engkau Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Coba Tuhan sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sedang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama katakan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi dengan imanmu sama-sama katakan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau
telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, pagi ini kami datang sujud menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berjumpa. We worship You Lord, we worship You Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Pagi ini kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya pagi ini kami ada dan kami melangkah di tempat-Mu yang kudus semua karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya sebuah anugerah kami boleh berkumpul di tempat ini. Untuk itu Bapa, kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau melompat bagi-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini bertatah di dalam kemuliaan. Ibadah kami Tuhan, kami mau buka Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir perjalanan seturut kehendak-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang dalam perjalanan Tuhan tibakan tempat ini dengan selamat, supaya kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Ini setiap doa kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, Allah sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. tak kuandalkan, Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap sama. sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. katakan Selamanya. haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Mari dengan sukacita sama-sama kita mau katakan pujian ini. Haleluya, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap sama. sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. sekali lagi sama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. selamanya, sama, sekali lagi, sama, sama-sama katakan, selamanya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, bersukacita pagi hari ini. Dan coba bersukacita, coba lambaikan tangan. Haleluya, sama-sama katakan kiri kanan depan belakang, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sama-sama kita mau memuji Tuhan. Hanya dengan Tuhan kami percaya. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. untuk langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sama-sama selamanya. katakan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku penuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku Dengan-Mu Tuhan, senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Berjemaat sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan Tuhan. Kami percaya di setiap langkah hidup kami perlu Engkau Tuhan. Biar Engkau Yesus Tuhan yang satu-satunya yang kami andalkan. Dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah kami, di dalam setiap nafas kehidupan kami percaya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Jemaat saja katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Saya jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sama-sama katakan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang Terima kasih Yesus Tuhan, melebihi hamba siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami muliakan. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Yesus Tuhan dan Raja kami. Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, kami muliakan. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. We worship you Lord, we worship you. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersuka cita. Kami percaya kami menerima damai sejahtera. Kami menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya kami datang Tuhan dan kami pulang membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Pagi hari ini setiap pujian penyembahan kami
Ini setiap ucapan syukur kami, biar kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih setia menyembah Engkau Yesus. Di setiap kehidupan kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap kami duduk diam mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami memberikan korban persembahan. Kami mengembalikan milik Tuhan bagi kemuliaan-Mu, besar kecil kami berikan, kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi, kami siap mendengar firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat persilakan duduk. Yang bertugas saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya kepada Bapak Gembala saya persilakan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus.
pujian buat Tuhan kita yang ajaib. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab, kita membaca Matius pasal 4 ayat 1. Saudara siap pulang bawa berkat? Siap pulang bawa berkat? Puji Tuhan. Siapkan hati saudara, pikiran saudara, panca indera saudara, keberatan-keberatan di hati yang jadi beban, yang bisa menjadi penghalang saudara menangkap maksud Tuhan hari ini. Saudara tanggalkan, kemukakan dulu konsentrasi saudara untuk melihat maksud Tuhan. Amin. Begini bunyi firman Allah, saya baca cepat. Cerita tentang pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, lalu berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, ya, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mau dilayani Tuhan? Mau dilayani Tuhan? Kau harus lolos ujian, lolos cobaan, baru dapat pelayanan spesial. Jangan mimpi ada pelayanan Tuhan secara spesial bagi kita, tapi kita nggak mau melewatin persoalan, melewatin kesempatan-kesempatan untuk dicobai, saudara. Saya mau bicara tentang orang percaya dan pencobaan. Orang percaya dan apa? Pencobaan. Minggu lalu masih ingat khotbah saya? Saya percaya masih ingat, banyak yang ingat. Tentang apa? Mendalami Tuhan. Bagaimana seorang bisa mendalami Tuhan, mengenal Tuhan sampai ke seluk-beluk hati Tuhan. Hanya satu kemarin apa? Menyangkut apa? Orang bisa kenal Tuhan lebih dalam? Masalah. Jadi masalah bukan musuh, tapi orang ketika punya masalah dia lebih mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Hari ini kita masih dalam konteks punya masalah. Kita orang-orang yang setiap saat hidup dengan masalah dan persoalan. Tapi dengar baik, itu kadang jadi senjata Tuhan untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Khotbah Matius pasal 4 adalah 3 sesi. Hari ini hanya 1 sesi. Datanglah 2 minggu berturut-turut besok untuk dapat bagian yang lain. Saya akan bawa saudara tentang orang Kristen dan persoalan sangkut pautnya dengan perjamuan kudus hari ini. Mari kita belajar memahami beberapa hal penting. Matius pasal 4, Matius adalah salah satu yang menulis cerita tentang Yesus dicobai. Masih ada 2 rekan penulis Injil yang lain, yaitu Markus dan Lukas. Matius, Markus, Lukas menulis cerita ini. Tentang apa? Tentang Yesus dicobai di padang gurun. Saya berpikir ketika penulis Alkitab mencatat cerita tentang Sakeus, Lazarus dibangkitkan, Bartimeus yang buta, maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Tidak jadi persoalan bagi saya. Kenapa? Karena saat mereka menulis itu, mereka adalah saksi sejarah dari peristiwa itu. Betul nggak, saudara? Tapi sangat berbeda jauh dengan cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Karena cerita ini kita sudah baca, hanya ada dua oknum di sana. Satu, Yesus, kedua, iblis. Di mana murid-murid yang lain tidak tertulis di situ. Tapi kenapa Matius, Markus, Lukas menulis cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun? Dari mana informasinya? Sementara ketiga penulis ini menulis hal yang sama. Jawabannya adalah saat mereka bersama-sama Yesus, Yesus menceritakan peristiwa itu. Pasti dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Apa yang saya tangkap dari kalau Yesus yang menceritakan kejadian ini kepada murid-muridnya. Itu berarti gini, peristiwa itu adalah peristiwa momentum yang paling bagus, paling baik. Sebagai apa? Pembelajaran kepada orang-orang. Murid-muridnya dan kita murid-murid Kristus selanjutnya. Haleluya. Bahwa ada pembelajaran yang hebat dari peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Amin. Oke. Tentu tentang apa? Tentang bagaimana sikap menghadapi pencobaan. Yang kedua, saudara, di mana ini terjadi? Ayat 1 dibacakan tadi adalah Yesus dibawa oleh Roh ke mana? Padang gurun. Terjemahan yang lain di Alkitab, Injil yang lain, Yesus diberi penjelasan bahwa dia ada di padang gurun selama 40 hari. Selama dia puasa. Jadi peristiwa ini terjadi di padang gurun dan selama 40 hari. Padang gurun dan selama 40 hari. Ada berapa versi? Para teolog ingin mencari tahu padang gurun mana itu. Ada bilang padang gurun Sinai karena di sana juga Musa dan Elia pernah berpuasa. Tetapi ada penggalian Alkitab, ada padang gurun yang dekat Laut Mati berbatasan sampai dengan Yerusalem. Itu 20 kali 50 kilometer luasnya. Dan nama padang gurun itu adalah Yesimon. Yesimon itu istilahnya atau artinya yang saya catat di sini adalah tempat pembinasaan, saudara. Dan itu tempat yang paling angker, paling sukar, paling susah untuk ditinggali, saudara. Ditinggali dari konstruksi tanahnya, debunya yang selalu berterbangan. Kerikil-kerikil tajam dan di sana ada jurang yang 400 meter. Aduh, tempat yang sangat tidak enak untuk ditinggali. Saya ulang, saya catat ini saudara sebagai pendahuluan. 40 hari Yesus di sana di tempat yang tidak nyaman. Amin. 40 hari di sana sudah tempatnya tidak nyaman, dia dicobai. Apa pembelajarannya bagi kita? Bagi kita gini, saudara. Yesus di sana itu bukan kehendaknya sendiri. Nanti kita temukan besok siapa inisiator Yesus harus 40 hari di padang gurun. Siapa sih yang mau Tuhan ada Yesus itu ada di sana? Siapa yang mau begitu? Nah, Bapak Ibu dengar baik. Yesus ketika ada di sana 40 hari. Di tempat yang tidak menyenangkan. Pembelajarannya adalah begini. Jikalau proses hidup kita ditetapkan Tuhan 40 hari, maka jangan pernah ada orang yang berhenti di tengah jalan. Saudara mau keluar jadi pemenang? Saudara mau dilayani para malaikat? Saudara mau Tuhan mengutus malaikat-malaikat yang melayani kita? Saudara jangan putusin. Jangan langsung berhenti di tengah jalan. Ujian kehidupan, pencobaan, tekanan hidup, jangan engkau sikapi dengan berhenti di tengah jalan. Kalau engkau mau jadi pemenang, selesaikan durasi persoalan saudara. Kalau perlu 40 hari, selesaikan sampai selesai. Jangan berhenti baru 2 hari. Dan saudara dengar baik, 40 hari bertahan di tempat yang tidak nyaman sembari menahan lapar. Itu pendahuluannya. Kenapa saya mau ngomong begini? Karena kalau engkau pulang, keluar dari pintu gereja ini, hidupmu bukan berarti dijamin, tidak ada masalah. Bahkan kau yang sedang duduk sini, hidupmu sedang penuh persoalan, bukan? Yang kemarin datang di altar call karena bawa masalah hidup saudara. Bukan berarti setelah engkau pulang dari altar call, hidupmu gak ada persoalan. Masih banyak.
Tapi kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena hanya kekuatan Tuhan yang membuat kita bertahan dalam setiap tekanan kehidupan. Haleluya. Jadi jangan pernah mundur dari setiap persoalan hidup saudara. Selesaikan sampai selesainya. Amin. 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 Apalagi mundur tinggalin Tuhan. Lalu engkau bilang, aku pemenang. Pemenang apaan? Haleluya. Haleluya. Oke. Masih di ayat 1. Jadi kita akan lihat lebih dalam. Kapan Yesus dicobai? Ayat 1. Maka, ini cuma ayat 1 aja ini kita belajar nih. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan kata maka. Maka itu sama dengan then dalam bahasa Inggris. Terjemahan Yunaninya ditulis TOTE yang artinya kemudian. Sama dengan terjemahan lama bilang kemudian daripada itu. Maka, kata maka ini menunjukkan arti begini. Peristiwa tentang Yesus dicobai iblis adalah peristiwa atau cerita yang terjadi setelah ada cerita awal. Benar gak? Betul gak? Maka berarti dia itu dicobai iblis setelah ada peristiwa awal. Maka kita harus mundur. Cari tahu dulu kenapa dia dibawa roh untuk dicobai. Atas dasar ini 2 ayat ke belakang. Setelah 1 minus 1 saudara. Kemundur kan? Kalau maju 1, 2. Oke, yuk 2. Bisa ke belakang? Ternyata pasal 3. Kita lihat ayat 16. 2 ayat terakhir ayat 16. Perhatikan baik ini saudara. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada lagi? Yang tadi, maka. Kalau kitab Markus atau Injil yang lain bilang, maka Yesus setelah baptis dibawa Tuhan, dibawa roh Tuhan ke padang gurun. Jadi peristiwa pencobaan itu terjadi setelah apa? Setelah apa? Setelah apa? Baptis. Siapa yang belum baptis? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum baptis 6, 7. Masih ada nggak? Loh, saya nggak minta duit loh. Angkat tangan kok gratis. Kenapa Yesus datang? Kita belajar tentang ini ya. Karena kita mau melihat tentang kenapa Tuhan baru bawa dia setelah baptis. Pertanyaannya gini, kenapa Yesus datang di usia 30 tahun untuk dibaptis? Kenapa enggak waktu kecil saja? Kenapa enggak waktu umur 20? Kenapa harus 30? Saudara-saudara, adat istiadat Yahudi yang diambil dari kitab Taurat, itu orang kalau dia mau melayani, apalagi keturunan Lewi, saudara, itu harus dimulai pada usia 30 tahun. Haleluya. Nah, Yesus berinisiatif, saya kalau mau melayani, saya harus baptis dulu. Makanya Anda baca cerita tentang Yesus dibaptis. Itu bukan Yohanes Pembaptis yang bilang, kamu mau baptis mari sini. Enggak, tapi itu inisiatif Yesus. Kenapa Yesus tahu? Sekarang saatnya kau baptis. Karena aku mau apa? Melayani. Itu usia-usia pelayanan, saudara. Haleluya. Siapa yang baptis belum 30 tahun? Belum 30 tahun udah baptis. Banyak kali nih korban ini. Harusnya 30 tahun. Ada yang mau tanya nggak? Kalau emang Om umur berapa? Saya 15 tahun. Lebih salah Om dong dari kita. Kita mah 20 tahun, lebih dekat ke 30. Sekarang bukan persoalan usia. Persoalannya adalah gini, engkau mau melayani Tuhan atau tidak? Halo? Dan
Dan orang-orang yang mau melayani Tuhan, kenapa harus baptis? Karena di situ tuh pembekalan kekuatan dalam kita yang supranatural, yang kita nggak pernah belajar di dunia sekuler bagaimana melayani Tuhan dengan gigi. Enggak. Haleluya. Saya tidak melarang saudara yang belum baptis melayani, tidak. Tapi saya mau bilang yang melayani, tolong baptis. Yang amin cuma yang sudah baptis. Saya harapkan yang belum baptis yang bilang amin. Haleluya. Emang syarat om? Saudara, syarat gak syarat kita belajar dari Yesus loh. Amin. Ini baru persoalan melayani. Belum kita pindah ke poin berikut. Ketika Tuhan izinkan ada ujian, ada pencobaan. Apakah kita sanggup? Mari kita lihat kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam momentum baptisan. Satu, tadi karena ada mau pelayanan. Orang yang mau melayani harus lewat lolos pencobaan. Kedua, lihat waktu dibaptis. Ayat 16 ulang dek, 16 sama 17. Mari kita lihat. Ini 2 ayat aja, kita bolak-balik ke sini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu dia keluar dari baptisan. Makanya baptis harus apa? Selam. Waktu itu juga langit terbuka, ia melihat apa? Satu dengar baik, roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Waktu orang dibaptis, situlah kekuatan penuh dari pengurapan Roh Kudus. Makanya orang mau melayani Tuhan, bukan kekuatanmu yang bisa melayani Tuhan. Kalau hanya kekuatanmu yang mengulik gitar, besok engkau sakit hati mundur. Betul. Hanya kekuatanmu yang menggebuk drum, bukan karena urapan dari Tuhan, engkau bisa kecewa dengan teman pemain musikmu yang lain. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, aku gak bisa dikecewakan hanya oleh manusia. Karena bagiku melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan di hadapan Tuhan. Amin. Itu kenapa kita harus baptis dalam pelayanan. Supaya kita ada Roh Kudus. 17. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Ini saya ulang-ulang cerita tentang baptisan. Pernyataan Tuhan tentang Yesus anak Allah, semua masih nubuatan. Malah dari perjanjian lama. Sampai ketika Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria, kamu jangan menolak karena engkau mengandung dari Roh Kudus. Dan dia akan disebut Yesus, Juru Selamat. Akan disebut. Waktu Yesus tahu tunangannya sudah hamil, dia mundur. Tapi Tuhan bilang, Yusuf, jangan kamu tinggalkan Maria. Ambillah dia sebagai istrimu. Kenapa? Karena sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang dikandungnya itu akan disebut anak Allah. Kapan Yesus dengar sendiri? Hanya mama papanya yang dengar dari mimpinya dan dari malaikat. Tapi ketika Yesus bisa mendengar langsung pernyataan dia anak Allah pada saat dia dibaptis. Jadi saya mau bilang begini, baptisan melahirkan sebuah pengalaman spiritual yang hebat. Pengalaman spiritual apa itu? Pengurapan dari tempat maha tinggi. Pengurapan gak pernah engkau terima karena engkau sarjana S3 contohnya. Kedua, engkau dapat status yang hebat dan hidupmu diperkenankan Tuhan. Kalau ini engkau alami, tidak ada berkat yang paling besar dari seorang Kristen yang lebih besar dari pengalaman spiritual ini. Apa? Mengalami kekuatan Roh Kudus. Lebih besar dari engkau dapat 1 miliar. Saya ulang, lebih besar dari engkau mendapat 1 miliar. Pengurapan Roh Kudus gak ada tarahnya ketika dinilai. Haleluya. Waktu engkau disebut anak Allah, lebih besar daripada engkau memiliki dunia ini. Tuhan bilang, apa gunanya orang memiliki dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya. Waktu orang punya Kristus, punya Yesus, dia anak Allah, dia memiliki bumi dan memiliki sorga. Jadi pengalaman spiritual yang paling hebat bagi orang Kristen adalah begini, urapan Tuhan dan statusnya menjadi anak Allah dan dia diperkenankan Tuhan. Haleluya. Maka saya simpulkan, bila manakah Yesus dibawa untuk dicobai setan? Saat satu, dia mau melayani, mau pelayanan. Kedua, saat dia mengalami
keadaan spiritual yang hebat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya apa yang kita pahami dari sini? Apa yang kita pahami dari sini? Dengar. Cobaan datang setelah kita mau mengambil keputusan dekat dengan Tuhan. Mau melayani Tuhan. Pencobaan tetap ada sekalipun kita anak Allah, sekalipun kita diperkenankan Tuhan. Jadi kehidupanmu, pelayananmu, statusmu anak Allah, kesetiaanmu beribadah, waktu pendekatan yang kau buat sebagai tanda cinta kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, bukan sebagai jaminan bahwa hidupmu tidak akan dicobai oleh setan. Orang percaya dan pencobaan. Orang percaya dan pencobaan. Apa yang orang percaya pahami tentang pencobaan? Status apapun yang kita miliki, status rohani sekalipun, status agamawi yang kita sandang, tidak menolong kita untuk luput dari cobaan-cobaan setan. Yesus itu penuh Roh Kudus loh. Dalam ayat Lukas pasal 4 ayat 1. Lukas 4:1. Ini cerita yang sama, versi kalimat Lukas. Yesus, Lukas 4:1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Kembali dari apa itu? Baptis. Ya, belum keluar. Lukas 4 ayat 1. Saya baca aja, perhatikan. Anda bisa ikutin di Alkitab. Ya, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Yaitu Sungai Yordan tadi dia penuh Roh Kudus. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa di sana? Dicobai. Haleluya. Jadi jangan petentang-petenteng dengan penuh Roh Kudus kalau engkau dibilang aman, nyaman, tidak ada persoalan hidupku, aku pasti tidak akan melewati cobaan-cobaan yang berat. Salah. Dengar, justru semakin kita menunjukkan kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan, maka disitulah sasaran tembak yang empuk dari setan buat hidup kita. Perhatikan ini. Perhatikan. Waktu kita bilang aku orang Kristen yang berharap sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, saudara, justru itu ialah yang menjadi alasan iblis menyerang kita. Iblis gak pernah takut dengan pelayanan saudara. Gak pernah. Haleluya. Kalau orang sudah melayani Tuhan, lalu iblis kemudian takut, gak ada pendeta yang jatuh. Gak ada pelayan-pelayan altar yang jatuh. Tapi justru orang-orang yang mau melayani Tuhan, mau bawa hidup dekat dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu kan bukan hanya di mimbar gereja ini. Lihat di segelintir doa saya setiap waktu. Di doa-doa mimbar begini. Saya bilang apa? Kak, berkati kami Tuhan. Yang melayani Tuhan di mimbar ini Tuhan. Yang menerima tamu. Dan juga kami yang datang beribadah. Yang bertepuk tangan. Yang mengeluarkan penyembahan kepada Tuhan. Berkati. Kenapa? Karena waktu engkau beribadah, engkau sedang melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita ke ayat 3. Haleluya. Kita perhatikan ya kalimat ini. Untuk orang percaya pahami seperti apa sikap kita ketika kita jatuh dalam pencobaan. Kan ada ayat bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Kan ada. Benar nggak? 1 Korintus 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami terus? Iya. Tapi alami nggak? Apa yang kita alami? Pencobaan. Sesi besok kita akan lihat siapa inisiator dan kenapa dia dibawa ke padang gurun disebut pencobaan dan bukan ujian. Minggu besok. Pencobaan yang kamu alami, berarti kita yang harus alami pencobaan. Oke, ayat 3 sudah muncul. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah. Itu ada 2 kali iblis bilang begini, jika engkau anak Allah. Kita ayat 1 aja, ayat 3 aja. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini. Betul gak?
menjadi roti. Perhatikan kalimat jika engkau anak Allah. Kata jika itu adalah pembuktian. Kamu anak Allah atau bukan? Kalau engkau butuh anak Allah, jadikan batu ini roti. Waktu engkau mengaku engkau anak Allah, disitulah setan mencobai saudara. Untuk mencobai apa? Statusmu yang baru Yesus dapat dari tadi waktu dibaptis. Kan dia bilang, suara itu bilang apa? Inilah apa? Anak yang kukasihi. Waktu status ini datang sama kita, apakah iblis tidur-tiduran? Waktu kita dapat status anak Allah, sudahlah, nggak usah lah, ini kau anak Allah, nggak usah diganggu. Justru sebaliknya, justru dia akan datang menguji hidup kita. Amin. Maka dengar baik kesimpulan pertama saya. Jangan pernah terpengaruh dengan ajaran-ajaran di mimbar gereja. Kalau engkau anak Tuhan, engkau nggak ada masalah. Kalau engkau anak Tuhan, engkau pasti kaya. Gombal, saudara. Saya beritahu, engkau anak Tuhan, engkau harus lewati ujian kehidupan saudara. Kalau engkau anak Tuhan, engkau disuruh bertanggung jawab terhadap setiap masalah, persoalan, ujian, supaya engkau bawa di kaki Tuhan. Khotbah minggu lalu. Benar enggak? Haleluya. Haleluya. Banyak orang jadikan mimbar gereja sebagai penyedap telinga khotbahnya. Di sini engkau nggak dapat itu. Di sini engkau dapat begini. Kalau engkau semakin setia sama Tuhan, tantanganmu semakin banyak. Semakin engkau jadi kaya, uangmu diuji Tuhan. Hello, hello. Semakin engkau punya pekerjaan, waktumu diuji Tuhan. Tuhan kasih engkau coba. Dan dengar ya, kadang itu cobaan dan ujian Tuhan datang bareng-bareng. Iblis menunggangi kelemahan-kelemahan kita, ditunggangi. Sebab apa? Kita jatuh. Haleluya. Haleluya. Jadi yang tidak ada, harusnya gereja tidak memberikan jaminan unik lagi. Muluk-muluk terhadap pengiringan. Pengajarannya adalah bagaimana? Engkau harus tampil jadi pemenang. Pemenang gak pernah ada tanpa peperangan. Haleluya. Maka dari itu, ketika hidupmu dalam ujian, dalam pencobaan, sikapmu apa? Cuman satu kali ini. Minggu lalu saya sudah ngomong. Bersyukur. 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 Halo, bersyukur. Tapi di padang belantara, Om. Tempat gak ada kehidupan. Aku kelaparan, aku menderita, aku diuji. Bersyukur. Standar bersyukurnya apa? Coba. Alasan bersyukurnya. Alasan bersyukurnya kalau engkau dicobai setan, iblis apa? Ternyata kamu anak Allah. Karena setan gak pernah mencobai anak setan. Setan gak pernah mencobai anak setan, enggak. Setan gak pernah menyusahkan anaknya sendiri. Dengar. Halo? Halo? Siapa yang dia susahin? Anak Tuhan. Jika engkau anak Allah, coba kamu sombong sedikit. Bikin di batu jadi roti. Siapa yang diuji setan? Anak Allah. Jadi waktu engkau bersyukur, engkau sedang memberi pengakuan kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur karena ternyata aku anak Allah. Tapi why kita yang merasa gak ada persoalan apa-apa. Nyaman, jalan mulus, jalan tol. Hati-hati saudara. Hati-hati. Semakin engkau banyak menangis, semakin engkau tahu engkau dekat dengan Tuhanmu. Haleluya. Semakin air matamu engkau curahkan karena tekanan kehidupan, semakin engkau menyadari bahwa hidupmu tidak berarti tanpa Tuhan membackup hidup saudara. Apa berikut yang kau pahami kalau engkau bersyukur kepada Tuhan? Ya engkau bukan anak setan. Karena anak-anak setan mengikuti bapaknya si pembohong itu. Amin. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi, bersyukur ya. Sementara paling beberapa orang saudara berkerut kening untuk mengingat hal ini. Tapi apakah mampu
Nah ini dia, saudara. Apakah aku mampu 40 hari Tuhan? Harus menyelesaikan durasi ujian ini, durasi tekanan hidup, durasi pencobaan ini. Apa aku mampu Tuhan? Ada 4 hal kita mampu. Pertama, mau bertahan dalam proses yang iblis lakukan. Ingat, iblis kalau bikin menekan kita untuk menghancurkan kita, saudara. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Iblis datang, dia curi, dia bunuh, lalu dia binasakan. Tuhan bisa menguji kita, tapi selalu untuk apa? Kebaikan kita. Ada 4 hal yang harus kita tahu untuk terus bertahan dan bersyukur di tengah-tengah proses pencobaan. 1, kita harus pahami, tadi kan berurutan. Kenapa Yesus bertahan? Karena dia anak Allah. Benar nggak? Ini kita putar-putar. Jadi waktu engkau ada persoalan, tekanan hidup, yang pertama engkau ingat, aduh, aku anak Tuhan. Haleluya. Aku anak Tuhan. Jangan bilang, kenapa aku hidup di dunia ini? Hey, anak Tuhan itu pertama kalau dia hidupnya berat, susah, dia ingat, oh aku anak Tuhan. Pasti gitu. Nanti saudara ukur saudara kalau anak Tuhan atau bukan. Kenapa aku bertemu dia? Bukan. Sampai aku hanya ditipu. Bukan, tapi engkau bilang, aku anak Tuhan. Ya kan? Coba, kenapa kalau anak Allah emang? Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku. Kepadanyalah aku berkenan. Kenapa engkau harus pahami engkau anak Allah? Karena ada perkenanan Tuhan loh di hidup saudara. Dan Tuhan tidak mendengarkan keluhan anak-anaknya. Tuhan memang bilang 40 hari engkau bertahan. 1 hari aja engkau mau mundur. Tapi engkau minta kekuatan Tuhan. Tuhan perkenankan engkau. Tuhan yang supply kekuatanmu bertahan. Supaya apa? Engkau menang dan mempermalukan setan. Amin. Itu yang pertama. Kalau ada masalah, ingat siapa? Hidup saudara. Engkau anak Tuhan. Kedua, tadi, engkau harus punya Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jadi kita harus punya apa? Roh Kudus. Roh Kudus seperti burung merpati yang turun atas kita. Dialah yang memberikan kekuatan dalam hidupan kita. Percaya saudara-saudara, bukan kuat, bukan gagah. Lagunya gimana? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Itu siapa yang bikin syairnya? Siapa penciptanya? Nggak ada yang ciptaan, karena itu ayat firman Tuhan. Cuman dikasih nadanya. Syairnya syair firman Tuhan. Hai Zerubabel, jangan kecut hatimu. Gunung itu engkau pindahkan, gunung itu engkau ratakan. Kalau roh Tuhan ada pada saudara. Haleluya. Jadi dengar ya, kita ini akan menang kalau ada roh Tuhan dalam hidupan kita. Apa tandanya? Engkau tidak bersungut-sungut. Karena roh Tuhan itu bawaannya sukacita. Nggak ada roh sakit hati, nggak ada. Haleluya. 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 Itu. Yang kedua. Yang ketiga apa? Ayat ini nggak usah dipindah. Kita baca lagi. Ini kita pun pindah ke sini. Lalu berkatalah iblis kepada, jika engkau apa? Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yang ketiga, apa yang buat kita bisa bertahan dalam proses-proses ini? Kalau ada firman hidup kita. Ingat status kita anak Allah. Kita hidup dalam urapan Roh Kudus. Dan ketiga, harus ada firman Tuhan yang bergerak di kita. Makanya saya dalam doa hanya punya kalimat ini bagi jemaat-jemaat yang malas beribadah. Jemaat yang kehilangan waktu di hari Minggu. Saya hanya bilang begini, Tuhan ingatkanlah firman yang pernah mereka dengar. Kenapa? Karena hanya firman yang bisa bergerak dan menggerakkan hati orang untuk punya semangat dan gairah beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi ayat ini bukan menjadi roti. Roti ini firman, bukan. Tapi kalimat ini. Lalu ayat 4. Lalu ayat 4. Ayat 4, perhatikan.
Yang saya maksudkan firman adalah kalimat ini. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan roti ini. Roti ini bicara firman. Bukan roti yang dari batu. Bukan roti saja. Tapi dengar baik. Yang saya maksudkan firman karena Yesus menang terhadap setan, terhadap iblis. Karena dia suka bilang, ada tertulis. Ada yang disabdakan. Tiga ujian pencobaan datang sama Yesus. Dia selalu memakai kata ini. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kalau engkau punya persoalan, yang kau harus ingat adalah firman Tuhan. Hari ini kau dengar firman biasa saja. Nyantai, mata melotot, gak pernah berkedip. Biasa, seperti ini. Tapi dengar, satu waktu firman ini bergerak. Bergerak di saudara. Satu waktu ini bergerak di saudara. Satu waktu. Dia menggetarkan hati saudara. Engkau baru ingat, khotbah Om Ucup waktu itu. Bahwa kalau aku punya firman, aku pasti jadi pemenang. Haleluya, haleluya. Jadi apa yang engkau meragukan dari kegersangan 40 hari di padang gurun, padang belantara? Penderitaan. Kalau engkau kenal engkau anak Allah, Roh Kudus dan firman. Yang terakhir, bagaimana kita bertahan? Yang terakhir. Oke. Mari kita baca. Kalau terakhir saya mau baca ayat firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 14. Kenapa kita bisa bertahan melawan segala tipu daya setan? Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, artinya manusia. Maka ia, siapa dia? Yesus juga menjadi apa? Sama dengan mereka yang adalah manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka sebagai manusia. Siapa yang jadi begitu? Yesus. Ayat ini. Supaya oleh kematiannya sebagai manusia. Benar gak? Kematiannya sebagai Yesus. Sama-sama 2-3. Ia memusnahkan dia. Siapa dia? Yaitu iblis yang berkuasa. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Siapa yang bisa membuat engkau bertahan dari setiap maksud jahat iblis yang membuat kita mati, membuat kita hidup dalam maut? Hanya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang jadi manusia. Yesus yang naik ke mana? Ke Kalvari, ke kayu salib, lalu mati, tumpahkan darahnya buat saya dan buat saudara. Makanya di sorga ada pujian waktu orang-orang naik sorga, kita wahyu bilang, oleh kesaksian orang percaya dan darah anak domba Allah, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Siapa yang buat kita menang dari cobaan-cobaan yang berat ini? Hanya Yesus. Yesus yang mana? Yang sudah mati buat saya dan buat saudara. Ayat paling terakhir. Ibrani. Tambah aja 4 ayat setelah ayat 14. Kita ke ayat 18. Perhatikan ini. Ini tentang bagaimana Yesus membebaskan orang-orang yang dalam pencobaan. Ayat 18. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena apa? Pencobaan yang mana? Pencobaan yang tadi. Dimulai waktu dia mau pelayanan. Dimulai ketika dia anak Allah. Dimulai ketika dia punya Roh Kudus. Bertubi-tubi pencobaan datang dalam diri dia. Tapi kemudian di Ibrani bilang begini. Sebab karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan itu. Sama-sama 2-3. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Jadi siapa yang bisa tolong kita waktu dicobai? Hanya Yesus. Siapa yang tolong kita waktu dicobai? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang telah menyelesaikan ujian-ujian, pencobaan-pencobaan semasa dia hidup. Supaya apa? Supaya kita yang hidup sekarang, yang dalam tekanan, dalam cobaan, kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuat kita menang. Tidak ada kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain yang bisa mengeluarkan kita dari durasi pencobaan yang iblis kerjakan dalam kita, selain Tuhan Yesus sendiri yang dalam kehidupan kita. Maka berserahlah kepada Tuhan. Maka menyerahlah kepada Tuhan.
maka jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat buat hidup saudara. Saudara dengar, Yesus ada di sana, bukan keinginannya, tapi keinginan roh yang bawa dia di sana. Kalau Tuhan izinkan engkau ada di masa-masa sukar, engkau jangan pernah mengeluh. Selesaikan durasi yang Tuhan izinkan engkau Anda lewati. Kenapa? Yang terakhir, supaya malaikat-malaikat datang untuk melayani kita. Haleluya. Senang dilayani? Senang dilayani? Engkau minta apa? Malaikat pesuruh Tuhan. Tuhan bilang siapkan yang dia mau, siapkan yang dia inginkan, siapkan yang dia butuhkan. Semua tersedia bagi orang-orang apa? Yang terluput dari tekanan hidup pencobaan. Tundukkan kepala kita. Mari pelayan Tuhan datang ke depan. Sembari saudara tundukkan kepala, saudara ingat, masih adakah persoalan-persoalan yang sukar engkau terima yang menimpa hidup saudara? Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Kau perdengarkan bagi kami. Kami belajar. Kami belajar Tuhan. Dari bagaimana Engkau bertahan 40 hari. Di tempat yang tidak menyenangkan. Di tempat yang sulit diterima untuk hidup di situ Tuhan. Bagaimana Engkau bertahan dari bujuk rayu iblis. Engkau sudah mengajar kami yang juga hidup kami seperti Tuhan. Bahwa waktu kami mau menekat niat untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Waktu kami mau memberi hidup dekat dengan Tuhan, iblis tidak suka. Tapi kami belajar dari Tuhan. Kami punya Roh Kudus, kami anak Allah. Kami punya firman. Dan Engkau sudah mati bagi kami, memenangkan kami dari setiap siasat jahat, kuasa kegelapan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Sukacitaku penuh. Aku bermazmur, aku bernyanyi, aku memuliakan Tuhan. Karena aku tahu aku ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Karena aku tahu aku bukan orang sembarangan hari ini. Silakan ada kesempatan, momentum di mana Tuhan ingin menilai iman kami. Engkau membiarkan kami sekalipun diobok-obok iblis. Kami tahu bagaimana rahasia untuk menang. Sebagai orang percaya, kami tahu bagaimana kami bereaksi terhadap kesukaran dan kesulitan hidup yang menimpa kami setiap waktu. Mari para pelayan perjamuan Tuhan datang ke depan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat duduk, buka hatimu. Mungkin hari ini kau teringat ada masalah yang begitu berat dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, masalah yang menimpa anak-anakmu, atau suamimu, atau istrimu, atau masalah dalam pekerjaan. Maukah engkau bersikap bahwa ketika engkau alami semua itu, engkau justru sedang membuktikan bahwa engkau anak Allah. Engkau sedang membuktikan bahwa engkau orang percaya. Hari ini engkau bilang, aku iring Tuhan ke hidupku. Tetap sulit, tetap susah, tapi saya beritahu Tuhan punya rancangan lebih hebat dari apa yang terjadi di hidup saudara. Sukacitaku penuh. Berkati perjamuan kudus ini, roti dan anggur, bicara tentang darah dan tubuh-Mu Tuhan. Biar kami yang melayani Tuhan layakan, beri kepantasan, supaya kasihan darah dan tubuh dan roti ini Tuhan menjadi bagian kami. Kami alami mujizatnya, alami kuasanya. Kami sembuh, kami sehat, kami dipulihkan, kesalahan kami diampuni. Kami siap melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku bergema
oleh karena darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku, katakan darahmu, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darahmu, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, yang belum dapat bisa angkat tangannya. ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan, ku dijadikan ku baru, dijadikan baru. ku dijadikan baru. Di tangan kami ada cawan anggur, bicara darahmu Tuhan. Ada roti.
bicara tentang tubuhmu yang tercabik-cabik. Engkau menanggung derita yang sangat perih, pilu. Engkau bertahan. Darahmu tercurah. Engkau tidak tampan karena wajahmu dilumuri darah. Engkau berjuang sampai titik darah penghabisan. Engkau berseru kepada Bapa, ya Abah, ke dalam tanganmu kuserahkan hidup. Supaya Engkau menggantikan kami yang hina ini, yang fana ini, memiliki kehidupan yang abadi. Kami gak punya apa-apa Tuhan membalas semua itu. Sangat begitu bodoh kami kalau kami tidak menghargai pengorbananmu Tuhan. Sangat bodoh kami kalau kami tidak memberi hidup menyenangkan Tuhan. Sekalipun kami tahu hidup yang menyenangkan Tuhan tidak luput dari ujian pencobaan. Hari ini lihat hati kami. Lihat kami anak-anak-Mu Tuhan menggenggam darah-Mu, tubuh-Mu dalam bentuk cawan anggur dan roti ini. Beri kuasa-Mu, beri khasiat-Mu di dalamnya, supaya kami alami pembebasan dan kuasa dan perjamuan ini. Jemaat Tuhan yang percaya, pegang roti, angkat dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, saudara dengar firman Allah yang kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dengan iman menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan percaya, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami nikmati kuasa dari bilur-bilur-Mu Tuhan, yang mengangkat kepedihan hidup kami, yang Engkau sudah gantikan saat Engkau bertahan menderita dari siksaan demi siksaan, supaya kami ada kekuatan mengalami ini, melewati ini Tuhan, di hidup kami yang sekarang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pegang cawanmu, siapkan di hadapan Tuhan. Sebelum minum, dengar firman ini yang kemudian ia juga mengambil cawan. Sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri pujian bagi Tuhanmu yang sudah memberikan nyawanya hidupmu, supaya kita dimenangkan dari setiap proses-proses kesulitan hidup ini. Silakan masalah datang, silakan ujian, cobaan sekalipun datang, kami adalah anak-Mu, kami adalah pemenang, pemenang dan pemenang dari setiap kehidupan. Haleluya. Kami tahu masalah kami sudah dibereskan Tuhan. Kami tahu ujian-ujian kehidupan, pencobaannya selalu hapus. Tuhan sudah campur tangan dan semua dibereskan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami tahu semua bisa karena darah Yesus yang hidup itu membebaskan kami. Darah-Mu Yesus pulihkan aku. Yang mau diberdoakan secara pribadi, kau datang ke depan, bawa persoalan yang belum pernah selesai,
Supaya kau bisa pahami kenapa terjadi dalam kehidupan. Yang membalikan milik Tuhan yang ini doakan kau datang dengan darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu berkati tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat atasmu, terimalah janji Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai apa yang kau kerjakan bagi Allah hari ini. Tuhan berikan berkat berlimpah. Tidak pernah kekurangan, baik karena Tuhan tahu merancangkan yang terhebat bagi hidupmu. Dalam nama Yesus, terima janjinya hari ini. Kekuatan kemampuan dari Tuhan akan melimpah. Allah rancangan terhebat bagi hatimu. Bukan dari orang yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Kekuatan kemampuan dari Tuhan akan ada pasti. Dalam nama Yesus engkau diberkati ke keluarga. Anak-anak boleh Yesus, sucikan aku. dia kekuatan penghibur. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sumpahkan aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu rasakan Tuhan terjadi bebaskanku. menjadi bagian Darahmu Yesus, ubahkan aku. terima Ku janjinya dan dijadikan hebat yang hari esok dan Tuhan menjadi hari yang luar biasa di dalam dan Darahmu Yesus, sucikan aku. Tuhan berjalan bersama hari Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan dalam dan demi nama Yesus. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan Lagi katakan ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Bapak hamba berdoa di akhir ibadah ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayananmu hari ini, engkau balaskan berkat berlimpah. Dari ibadah pertama dan kedua hari ini, balaskan berkat berlimpah. Kami yang ada di altar ini Tuhan, di mimbar ini, kami memberi pelayanan dengan hati kami. Setiap kami yang hadir adalah hadir untuk melayani. Jemaat yang datang duduk bertepuk tangan, berglori, menyanyi, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan juga adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan hari ini. Dan hamba berdoa, tidak ada yang pulang percuma hari ini, karena semua ambil bagian melayani Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengar firman bahwa kami harus bertahan dan mengenal kenapa kami diizinkan ada dalam masa sulit, supaya kami lebih tahu siapa kami sebenarnya sebagai anak Tuhan. Kami adalah anak-Mu, kami penuh Roh Kudus, kami penuh firman, dan kami adalah orang yang berkemenangan karena darah Yesus. Terima kasih Bapak, taruh ini di hati kami untuk kami pulang menjadi bekal kehidupan. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah jadi kuat, yang bimbang sudah Tuhan tegarkan kembali. Karena kami rindu hari esok kami sama-sama berjumpa kembali di tempat ini
untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih, segala hormat kepujian hanya bagi Tuhan. Langkah pulang jemaat Tuhan sertai, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, jauh dekat, jalan kaki, berkendaraan, pertolongan Tuhan sama bagi kami semua. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya kami akan berangkat pulang dengan iman kami mengangkat tangan dan hati kami percaya kami pulang membawa segala berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan dan persekutuan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap bertahan dalam segala macam pencobaan. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Sebagai pengumuman ibadah tengah minggu dan ibadah minggu depan seperti biasa, satu dan kedua, dan saudara ada rapat panitia sebentar habis ibadah. Dan apakah ada yang mau ikut paduan suara bisa hubungi Ibu Gembala dan mulai latihan minggu depan. Waktu latihannya akan disampaikan karena sudah menjelang Natal. Boleh tahu apakah ada hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangannya saja. Yang baru pertama kali hadir. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Jika saudara berkenan bisa bertumbuh bersama kami di Obaja Incredible Church di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Pengumuman untuk minggu berjalan ini, ada ibadah tengah minggu hari Kamis pukul 19.30, kemudian hari Sabtu ada doa dan puasa bagi pelayan-pelayan, dan setiap jemaat yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan juga boleh ikut berdoa di hari Sabtu tersebut. Kemudian hari Minggu ada ibadah pagi dimulai dari pukul 8 dan ibadah kedua mulai dari pukul 10. Ibadah ketiga sore hari yang akan dilayani oleh pemuda remaja pukul 17 atau jam 5 sore. Demikian pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.